Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Bayamko. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Institut Agama Islam Negeri Ambon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi yang kita lakukan di TPQ Asy-Syifa Amalat. Di sini saya akan membahas sedikit tentang latar belakang, efektivitas metode dan media pengajaran Al-Quran di TPQ Asy-Syifa Amalatum. Jadi, latar belakangnya adalah penelitian berfokus pada pentingnya efektivitas metode dan media pembelajaran yang digunakan di TPQ Asy-Syifa Amalatum. Jadi, pembelajaran di TPQ Asy-Syifa sebagai sarana pendidikan Al-Quran banyak yang memiliki kendala dalam penerapan penggunaan media yang optimal. Jadi mereka di sana tidak menggunakan media pembelajaran yang seperti media audio atau media gerak. Mereka tidak menggunakan media itu, tapi mereka menggunakan media visual saja, yaitu media yang berfokus pada Al-Quran saja. Nah, itulah latar belakang yang saya jelaskan. Dan yang kedua yaitu rumusan masalah. Bagaimana konteks penerapan metode dan media pengajaran di TPQ Asy-Syifa. Nah, yang kedua yaitu bagaimana kesiapan input dalam pelaksanaan metode dan media pengajaran. Nah, yang ketiga bagaimana proses penerapan metode dan media pengajaran di TPQ Asy-Syifa Amalatum. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model evaluasi CIPP. Jadi CIPP adalah dia mencakup tentang konteks, input, proses, dan produktif. Jadi teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data ini ada 3 teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama yaitu observasi. Apa sih observasi? Observasi itu melihat langsung proses pembelajaran di TPQ Asy-Syifa Amalatum. Yang kedua adalah wawancara. Jadi wawancara ini dilakukan dengan pengelola TPQ. Jadi kita mewawancarai yang pengelola TPQ tersebut, apakah TPQ ini sudah berjalan selama beberapa tahun untuk memenuhi data-data yang kita inginkan. Jadi yang kedua itu dokumentasi analisis dokumen terkait metode dan media yang digunakan. Jadi kita analisis metode dan media yang digunakan dalam pembelajaran atau pengajaran yang dilakukan oleh pengajar di TPQ Asy-Syifa Amalatum. Menjelaskan tentang CIPP yang saya sebutkan tadi. Jadi CIPP evaluasi konteks yaitu hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa tujuan dari pengajar TPQ Asy-Syifa sejalan dengan kebutuhan para masyarakat setempat. Jadi pengajar di sana itu mereka menggunakan metode yang saya sebutkan tadi, metode visual saja. Nah, metode yang mana mereka berfokus pada Al-Quran untuk kebutuhan masyarakat setempat atau anak-anak di sekitaran situ. Jadi terutama untuk memberikan dasar-dasar dalam membaca Al-Quran. Jadi mereka tuh memberikan dasar-dasar dalam pembelajaran Al-Quran. Jadi yang kedua itu evaluasi input. Apa sih evaluasi input? Jadi di sini adalah pengajar di TPQ Asy-Syifa memiliki semangat yang tinggi. Jadi mereka memiliki semangat yang tinggi untuk mengajarkan dasar-dasar Al-Quran kepada anak-anak pengajar. Jadi untuk jenjang Iqra, walaupun metode dan media mereka gunakan sangat terbatas, tapi hasilnya cukup memuaskan. Jadi mereka di sana walaupun mereka memakai metode visual saja, tapi hasilnya memuaskan. Bisa anak-anak di sana bisa memahami dasar-dasar Al-Quran. Nah, pembahasannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perpaduan metode ceramah dan tikror. Jadi di sana mereka memakai metode ceramah dan tikror. Jadi metode ceramah dan tikror itu adalah pengulangan yang dilakukan dalam
pembelajaran Al-Quran atau tajwid. Jadi mereka mengulang-ulang. Jadi dengan metode ini anak-anak di sana bisa memahami, atau kalau kita mengulang-ulang dalam bahasa kita berarti mereka sudah memahami dasar-dasar Al-Quran. Jadi sudah cukup efektif. Jadi di sana sudah cukup efektivitas dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran siswa dengan kaidah tajwid yang benar. Namun metode ceramah dinilai kurang efektif. Jadi memang kita memakai metode ceramah, tapi kita harus bukan menghilangkan, tapi harus terbatas, karena metode ceramah ini kebanyakan murid merasa ngantuk dan rasa kayak bosan karena metode ceramah. Jadi karena cenderung bersifat satu arah, jadi dia metode ceramahnya cuma berada dalam satu arah, terbatas pada penyampaian informal. Jadi kesimpulan dari hasil observasi kami atau saya itu memang pembelajarannya bagus. Mereka menggunakan metode visual saja, tapi yang kita sarankan kan sekarang ini sudah alat-alatnya sudah canggih. Jadi kita sarankan mereka menggunakan metode audio visual yang menggabungkan dua elemen menjadi satu. Jadi murid-murid juga tidak bosan untuk dalam belajar. Itu mungkin saja pembahasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikron katsiro.